Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Kamid Eskom MCS selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahri Iban Putra Gutawa dengan NIM 2021 51094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Desain dan Implementasi Sistem Manajemen Stok Barang Berbasis Web Studi Kasus PT Harta Jaya. Yang pertama, latar belakang penelitian manajemen persediaan barang merupakan aspek krusial untuk kesinambungan operasional perusahaan, terutama dengan dukungan teknologi informasi yang penting dalam mempercepat distribusi data dan informasi. PT Harta Jaya yang bergerak dalam bidang konstruksi dan perdagangan menghadapi tantangan dalam manajemen stok barang yang efektif untuk menjaga efisiensi operasional. Implementasi sistem informasi berbasis web dengan dukungan database menawarkan solusi yang efisien dan terjangkau untuk mengintegrasikan berbagai proses dalam satu platform, memberikan visibilitas lebih besar terhadap seluruh rantai pasokan. Selama 14 tahun operasinya, PT Harta Jaya telah menghadapi masalah seperti kesulitan pemantauan persediaan secara real-time, kurangnya koordinasi antar departemen, dan ketidakakuratan dalam data barang masuk dan keluar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga manajemen stok barang dapat lebih efektif dan efisien, serta laporan persediaan barang lebih tepat dan tepat waktu. Perumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan pemantauan persediaan barang secara real-time. Yang kedua, bagaimana meningkatkan koordinasi antar departemen dan manajemen stok barang. Yang ketiga, bagaimana mengurangi ketidakakuratan dalam data barang masuk dan keluar. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membangun sistem yang mengotomatisasi rekapitulasi barang. Yang kedua, mengoptimalkan pencatatan barang masuk dan barang keluar. Yang ketiga, menghasilkan laporan persediaan barang yang cepat dan akurat. Manfaat penelitian yang pertama yaitu mempermudah karyawan terutama bagian gudang dalam mengelola data barang. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses input barang. Yang ketiga, mempermudah pembuatan laporan dan rekapitulasi barang masuk dan barang keluar. Landasan teori penelitian terkait yang pertama, penelitian dari Setiawan 2021. Penelitian menggunakan metode Week Moving Average atau WMA untuk meramalkan persediaan stok di toko barang XYZ dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan stok dan mengurangi kesalahan dalam pembelian barang. Penelitian yang kedua yaitu dari Zainul Hakim 2019 yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada CV Telaga Berkat menggunakan PHP dan MySQL dengan metode pengembangan SDLC Waterfall dan pengujian sistem black box. Penelitian ini menghasilkan sistem persediaan barang yang efisien untuk administrasi gudang. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dilakukan oleh Solehuddin
2023 yang berjudul Rancang Bangun Digitalisasi Persediaan Barang Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. Mengembangkan sistem informasi persediaan barang untuk toko Al-Nufari menggunakan metode waterfall dengan HTML, PHP, CSS, dan MySQL untuk menggantikan proses pencatatan barang yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selanjutnya, kerangka pikir pengelolaan gudang yang dilakukan secara manual. Setelah itu approach. Selanjutnya development, PHP, flowchart, BRT. Selanjutnya testing, black box testing. Setelah itu implementation. Yang terakhir yaitu result, sistem informasi pengelolaan data barang pada toko pada PT Harta Jaya. Metode penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif. Metode yang saya terapkan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami konteks dan proses manajemen stok di perusahaan ini. Metode pengembangan sistem, metode waterfall. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall. Tahap-tahap dari metode waterfall yang pertama yaitu requirement atau melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Yang kedua yaitu desain atau melakukan implementasi hasil wawancara, observasi, mendesain. Yang ketiga yaitu coding atau melakukan implementasi hasil desain. Yang keempat yaitu testing atau melakukan pengujian hasil dari implementasi coding. Yang kelima yaitu maintenance atau perawatan sistem aplikasi stok barang. Rancangan sistem flowchart dari sistem yang pertama yaitu stok barang, start, tampil data tampilan utama, selanjutnya input input data stok barang, setelah itu proses data stok, setelah itu output data stok, selanjutnya flowchart barang masuk. Yang pertama start, tampil data barang masuk, input data barang masuk, proses, output data barang masuk. Yang ketiga yaitu barang keluar, start, tampilan data barang keluar, input data barang keluar, proses data barang keluar, setelah itu output data barang keluar. Hasil penelitian. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah sebuah sistem manajemen stok barang berbasis web yang dimana sistem ini dapat membantu dalam pengelolaan stok barang di bagian gudang PT Harta Jaya. Tampilan sistem yang pertama yaitu tampilan login
aplikasi manajemen stok barang. Di sebelah kanan, atas kanan, tampilan stok barang. Bawah sebelah kiri, tampilan barang masuk. Yang terakhir yaitu bawah sebelah kanan, tampilan barang keluar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.